Zaid bin Haritsah adalah sahabat, anak angkat, serta pelayan yang setia Nabi Muhammad SAW, dan di antara pemulung Islam yang paling awal dari kalangan budak yang merdeka. Dia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Zaid bin Haritsah lahir sekitar 47 tahun sebelum Hijriyah. Adapun nasab beliau adalah Zaid bin Haritsah bin Sarakhil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Umru'u al-Qais bin Amir bin An-Nu'man bin Amir bin Abdulwud bin Auf bin Kinana bin Bakr bin Auf bin Udra bin Zaidullah bin Rufaidah bin Thawr bin Kalab bin Wabarah bin Ta'lib bin Khalwan bin Imran bin Lihab bin Quda'ah dari Bani Kalab. Dan sedangkan nasab ibunya Syu'da bin Sa'labah bin Amin bin Alfad dari Bani Ma'an. Zaid merupakan budak yang diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah SAW. Awalnya Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam dan kemudian diberikan kepada Khadijah saat Zaid berumur 8 tahun, dan kemudian oleh Rasulullah yang mulia Zaid tidak dijadikan budak melainkan anak angkat. Awal mula Zaid menjadi budak adalah ketika ia sedang berpergian bersama ibunya yang bernama Syu'da bin Sa'labah untuk mengunjungi kaum Bani Ma'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Alkin menyerang. Karena serangan yang mendadak itu, Bani Ma'an berhasil dikalahkan. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Zaid bin Haritsah adalah salah satu anak yang dijadikan tawanan bersama penduduk lain, sedangkan ibunya kembali seorang diri kepada ayahnya. Pada saat itu, perbudakan sudah dianggap sebagai suatu keharusan karena tuntutan kondisi masyarakat. Itulah yang terjadi di Athena Yunani dan di Roma, dan tidak terkecuali di Jazirah Arab sendiri. Tawanan-tawanan pedang termasuk Zaid bin Haritsah dijual di pasar Uqad yang sedang berlangsung pada waktu itu. Zaid pada waktu itu dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid yang merupakan keponakan dari Sayyidah Khadijah dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Makkah. Setelah itu ia memberikan kepada bibinya Sayyidah Khadijah dengan berkata, "Bibi, di pasar Uqad aku membeli beberapa orang anak. Silakan pilih salah satu di antara mereka yang kau sukai sebagai hadiah dariku." Sayyidah Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu.
Kemudian beliau memilih Zaid bin Harisah karena ia melihat tanda-tanda kecerdasan dan memiliki budi pekerti yang baik di wajahnya. Setelah Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah, beliau kemudian memberikan Zaid sebagai hadiah kepada suaminya. Rasulullah menerimanya dengan senang hati dan segera memerdekakannya. Hatinya yang mulia dan penyayang dicurahkan kepada Zaid dan dididik dengan segala kelembutan serta kasih sayang seperti terhadap anaknya sendiri. Pada awalnya, Zaid begitu sedih saat pertama kali tinggal di rumah Sayyidah Khadijah. Ia merindukan kasih sayang ibunya dan kelembutan ayahnya. Pada saat itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Ia merasa hidupnya terbuang dan menyakitkan karena jauh dari orang tua, terasing, dan menjadi budak. Namun itulah rumah pilihan Allah untuk Zaid. Semakin lama diam di sana, Zaid semakin betah. Ia menyukai keluarga itu. Ia mencintai tuannya yang memberinya kasih sayang sebagaimana kasih sayang orang tua terhadap anaknya sendiri. Zaid hidup tenang di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kerasulan datang. Sebagaimana anak-anak beliau lainnya, ia diperlakukan sebagai anak kandung. Saat itu, setelah hidup bertahun-tahun dengan Rasulullah, maka pulihlah kembali suku Zaid. Ayahnya adalah kepala suku yang selalu memikirkan Zaid di mana. Karena kelak jika ia meninggal, maka Zaid harus menggantikannya sebagai kepala suku. Saat musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari suku kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Saat mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid dan bertatap muka. Mereka mengenali Zaid dan Zaid pun mengenali mereka. Mereka bertanya kepada Zaid di mana saja ia selama ini, seperti apa keadaannya, serta hidup di mana sekarang. Dan Zaid pun bercerita tentang kehidupannya saat itu. Bahkan Zaid menitipkan pesan kepada orang tuanya supaya tidak merasa terlalu khawatir tentangnya. Setelah musim haji selesai dan orang-orang dari suku Zaid kembali ke kampung halaman mereka, mereka mengabarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harisah. Tidak menunggu lama, ayah dan paman Zaid segera berangkat ke Makkah. Mereka ingin membawa pulang Zaid secepatnya, mengobati hati ibu Zaid yang sedih dilanda kerinduan, yang tidak pernah berputus asa untuk menunggu. Sampai di Makkah, ayah Zaid langsung menanyakan keberadaan Muhammad bin Abdullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Harisah berkata, "Wahai ibnu Abdul Muthalib, wahai putra pemimpin kaumnya, engkau termasuk penduduk tanah suci yang bisa membebaskan orang yang tertindas dan memberi makan para tawanan. Kami datang kepadamu untuk meminta agar mengembalikan putra kami. Mohon serahkanlah anak itu kepada kami dan sebutkanlah jumlah uang tebusan yang harus kami berikan." Rasulullah mengetahui bahwa hati Zaid telah lekat dan terpaut kepadanya. Tetapi beliau juga menyadari hak seorang ayah terhadap anaknya. Maka Rasulullah berkata kepada Harisah, "Panggillah Zaid kemari dan suruhlah ia memilih antara engkau dan aku. Seandainya ia memilihmu, maka ia akan pergi bersamamu tanpa uang tebusan. Tetapi jika ia memilihku, maka demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya demi apapun di dunia ini." Wajah Harisah berseri-seri setelah mengetahui kemurahan hati Rasulullah seraya berkata, "Engkau lebih mulia dan dermawan dibandingkan kami." Rasulullah kemudian menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Ketika Zaid datang, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenali orang-orang ini?" Zaid menjawab, "Ya, mereka adalah ayah dan pamanku." Lalu Rasulullah bertanya kepada Zaid seperti yang sebelumnya dikatakan kepada Harisah. Dan tanpa ragu Zaid langsung menjawab, "Saya tidak akan memilih siapapun selain engkau, karena engkaulah ayah sekaligus pamanku." Bagi Zaid, Rasulullah merupakan manusia atau orang tua yang sempurna, penuh kebaikan, ketegasan, dan kepribadian yang Zaid sangat menyukainya. Zaid tidak akan mau menukar Rasulullah dengan apapun, juga tidak mau kembali kepada keluarganya dengan akibat harus berpisah dengan teladan yang dicintainya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, seketika dipegangnya tangan Zaid dan dibawanya ke Ka'bah di mana orang Quraisy sedang berkumpul, lalu berseru, "Saya bersaksi
bahwa Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku, dan aku akan menjadi ahli warisnya. Harisah sang ayah tidak merasa sedih, bahkan ia merasa bahagia melihat anaknya bebas dari perbudakan dan diangkat sebagai anak oleh seseorang dari suku Quraisy yang terkenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Sejak saat itulah Zaid bin Harisah dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Panggilan itu terus berlaku sampai Allah menurunkan firman-Nya tentang pembatalan pengangkatan anak sebagai ahli nasab, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5 dan 40. Setelah turun ayat tersebut, Zaid lalu dipanggil kembali dengan menisbahkan kepada bapak kandungnya sendiri, yaitu Zaid bin Harisah. Demikian pula untuk anak angkat lainnya, mereka dipanggil dengan menisbahkan kepada bapak kandung masing-masing,